Tidak terasa sudah 24 hari lamanya sejak saya meninggalkan halaman untuk melakukan perjalanan menuju ujung barat Indonesia. Ya, itu adalah Nangro Aceh Darussalam. Tujuan utama saya ke sana adalah budaya dan agama, terutama nuansa Ramadan dan Lebaran di daerah yang dikenal dengan kota Serambi Makkah. Target hari ke-24 ini, saya melanjutkan perjalanan dari Bukit Tinggi menuju Sumatera Utara. Dan beruntungnya saya mendapatkan tumpangan mobil Colt-Diesel dari Bukit Tinggi menuju daerah Bonjol. Ada beberapa fakta menarik yang dimiliki oleh daerah bernama Bonjol ini. Pertama, daerah ini merupakan tempat lahirnya pahlawan bangsa, yaitu Tuanku Imam Bonjol. Kedua, daerah ini merupakan salah satu daerah di Indonesia yang dilewati oleh garis Ini lagi di daerah Katulistiwa. Bonjol, kita lagi jalan kaki. Memasuki waktu maghrib dan gelap sudah tiba, saya memutuskan untuk mencari musola terdekat untuk melaksanakan sholat dan berbuka puasa. Syukurnya setelah berjalan kaki sekitar 2 km, akhirnya saya menemukan musola. Nah, sekarang saya sedang berada di daerah Bonjol dan untuk malam ini saya akan menginap di di musola Al-Hakim, musola Al-Hakim di daerah Bonjol ini. Nah, ini tempat saya di musola Al-Hakim. Saya bersama dengan Bang siapa, Bang? Saidin. Nah, Bang Saidin dengan panggilan Bang Iu. Nah, beliau juga backpacker juga, tapi tujuannya ke Medan, kalau saya ke Aceh. Nah, jadi kita bertemu di sini, kita nginep bareng di sini. Nah, dan nanti ketika menunggu cerah, nanti ketika sudah cerah kami berangkat kembali melanjutkan perjalanannya masing-masing. Itu tempat tidurnya tuh. Sini kita. Setelah bermalam tadi di musola Al-Hakim Bonjol di Pasaman, ini saya akan melanjutkan kembali perjalanan karena sudah lumayan terang. Ya, itu aja, lanjut. Bukit Barisan. Kicau burung membuat suasana pagi menjadi begitu syahdu dan damai di sini. Sepanjang berjalan kaki, saya melihat pemandangan alam yang begitu menawan. Bukit barisan, kabut, dan sungai yang mengalir sangat menenangkan pikiran. Setelah hampir 5 km saya berjalan kaki, akhirnya ada orang yang menawarkan tumpangan menuju Lubuk Sikaping. Nah, tadi setelah dapat tumpangan sebentar dari Bonjol, nah sekarang saya sudah berada di Lubuk Sikaping. Nah, jalan kaki lagi sampai kita menemukan tumpangan lagi. Oke. Tak lama saya berjalan kaki, karena Tuhan Maha Baik atas segala sesuatu. Orang baik kembali memberikan tumpangan di mobil losbaknya. Kebetulannya pengemudi bilang bahwa tujuannya adalah ke Siborong-Borong dan kita mempunyai tujuan yang sama. Sepanjang perjalanan kami banyak bercerita, seperti abangnya yang mengaku berasal dari Bengkulu. Dan tujuan abangnya menuju Siborong-Borong adalah untuk mengambil sayuran untuk dijualkan kembali di daerahnya.
Mandailing Natal merupakan daerah perbatasan antara Sumatera Barat dengan Sumatera Utara. Di daerah ini, mayoritas penduduknya adalah suku Batak yang beragama Muslim. Sepanjang perjalanan, kita banyak melihat masjid dengan berbagai desain bangunan yang indah dan megah. Dari sini, perjalanan sudah mulai naik dengan belokan berliku, karena di depan sana kita sudah masuk ke kawasan pegunungan Barisan. Cuaca hujan deras membuat kita lebih ekstra hati-hati dengan medan perjalanan yang kita lalui. BO yang dapat tikungan tu, yang terpegang lewat lah bang. Hah? BO dapat tikungan. Pegunungan Toba menawarkan pemandangan yang menakjubkan. Kita merasa seperti berada di kota atas awan. Di Sumatera Utara, kita akhirnya menyaksikan secara langsung rumah adat suku Batak dan gereja-gerejanya. Mobil yang kayak gini nah itu, yang muat-muat kayu, Mana bang? kayak truk ini nanti kalau misalnya malam jalan Oh, ini. muat kayu, Ah, itu ke itu dia, ke Medan. ke Medan itu. Oke bang. Jangan lari dari sini, nggak ada tempatnya lagi. Oke bang. Kalau di situ pasar nggak ada gunanya. Ya. Oke, makasih bang ya. Nah, sekarang saya sudah tiba di Siborong-Borong, Tapanuli Utara, dekat Danau Toba. Nah, sekarang pukul setengah 6. Jadi sambil sembari menunggu buka, kita akan mencari-cari truk untuk tumpangan nanti. Abis ini kita tujuan selanjutnya adalah ke Medan. Ya, jadi dapat tumpangan tadi dari mobil Osco, kebetulan tujuannya sama ke Medan juga. Nah, jadi dari Siborong-Borong ini saya melanjutkan perjalanan dengan menggunakan angkutan umum seperti angkot dan travel yang dipadukan. Nah, jadi untuk biaya tiketnya ini sebesar 70.000 dan angkutannya ini seperti yang ada di belakang saya. Nah, ini angkutannya. Dari Siborong-Borong kita akan menuju ke Kota Padang dengan tiket sebesar 70.000 ini. Fasilitasnya enak. Jadi ada selimut dan juga kita bisa ngecas dan lumayan nyaman lah untuk sebuah angkutan umum. Jadi perkiraan nyampe nanti jam setengah 5 pagi atau jam setengah 6 paling lama. Nah, sekarang udah jam setengah 1. Oke, lanjut. Gitu terus perjalanannya. Kita OTW Kota Medan. Jadi waktu tempuh itu sekitar 6 sampai 7 jam. Nah, sekitar 6 sampai 7 jam dari Danau Toba, Siborong-Borong ini menuju ke Kota Medan.